Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai manusia, kita tentu menyadari bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini sangat berharga. Sampai-sampai orang barat yang kafir pun punya semboyan time is money, yaitu waktu adalah uang. Itu menurut mereka yang memiliki target dan cita-cita dunia semata. Adapun bagi orang beriman, waktu ini ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menebas musuh atau justru melukai dan mencelakakan diri kita sendiri. Bukan salah waktunya, tetapi kesalahan ada pada manusia yang tidak pandai memanfaatkan waktu untuk kebaikan dan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kerugian itu akan dialami manusia ketika tidak mengisi kehidupan ini dengan iman dan amal soleh. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut bahwa Allah mengecualikan orang-orang yang beriman dengan hatinya dan beramal soleh dengan anggota badannya dari kerugian dan kehancuran. Mereka yang saling menasihati dalam ketaatan dan meninggalkan keharaman. Demikian pula mereka yang bersabar ketika tertimpa musibah dan bersabar tatkala menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dari segala bentuk gangguan. Ibadah kepada Allah tujuan hidup kita. Banyak orang lupa atau pura-pura lupa. Inilah sebenarnya tujuan hidup mereka, bukan sekedar mengumpulkan harta, mengejar kesenangan dunia tanpa peduli hukum agama, atau menjual agama demi menjilat recehan dunia. Hidup ini tujuan dari Allah bagi kita. Apa kita mau patuh kepadanya atau justru membangkang? Allah berfirman, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih bagus amalnya? Kehidupan seorang hamba di alam dunia ini adalah dengan ilmu dan keimanan. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa seperti curahan air hujan yang membasahi bumi. Adapun berjalan dengan kaki, memungut dengan tangan, mengeluarkan suara dengan lisan, maka hewan pun bisa melakukan. Karena itu sebagian ulama terdahulu mengatakan, kalau bukan karena para ulama, setelah taufik dari Allah, tentu saja niscaya manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Hidup untuk beribadah kepada Allah artinya adalah petunjuk patuh kepada perintah dan larangannya. Mujahid menafsirkan maksud kecuali supaya mereka beribadah kepadamu, yaitu supaya aku berintah dan aku larang mereka. Dan inilah tafsiran yang dipilih oleh Syekhul Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada saat pandemi masih berkecamuk seperti sekarang ini, kita bisa melihat bersama ada orang-orang yang taat dengan protokol dan arahan para ahli dan pemerintah dalam mencegah penularan wabah. Di sisi lain ada juga orang-orang yang abai dan tidak peduli dengan aturan dan tidak peka dengan keadaan. Akibatnya, bisa kita lihat bagaimana wabah di negeri ini pun semakin membuncak. Ini baru soal aturan dunia yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Bagaimana lagi dengan aturan agama, yaitu menjaga keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Bukankah tidak sedikit orang yang abai dan tidak mematuhinya? Memang ujian itu akan menampakkan kepada kita bagaimana sifat dan karakter manusia. Mereka yang beriman dan tunduk kepada Allah akan membuktikan imannya dan ketaatannya kepada hukum agama, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah di pinggiran. Apabila tertimpa musibah, maka ia pun berbalik belakang meninggalkan keimanan. Para ulama tafsir diantaranya Qatadah dan Mujahid menafsirkan bahwa yang dimaksud beribadah kepada Allah di tepian yaitu di atas keraguan-keraguan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah orang munafik. Apabila urusan dunianya baik, maka dia pun beribadah, tetapi apabila urusan dunianya rusak, maka dia pun berubah. Bahkan pada akhirnya ia pun kembali kepada kekafiran. Mujahid menafsirkan berpaling belakang, maksudnya adalah menjadi murtad dan kafir. Ketundukan seorang hamba kepada Allah dibuktikan dengan ketundukan dirinya terhadap perintah dan larangan Allah. Pengagungan seorang mukmin terhadap perintah dan larangan Allah merupakan tanda pengagungan dirinya kepada pemberi pemerintah dan larangan.
Sebuah ketundukan yang harus dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran. Ketundukan yang dibangun di atas akidah yang lurus dan bersih dari kemunafikan akbar. Karena ia bisa menjadi seorang melakukan perintah karena ingin dilihat orang, atau karena mencari kedudukan di mata mereka, atau ia menjauhi larangan karena takut kedudukannya jatuh dalam pandangan mereka. Maka orang yang semacam ini ketundukannya kepada perintah dan larangan bukan berasal dari pengagungan kepada Allah yang memberikan perintah dan larangan itu. Di antara cara paling efektif untuk menumbuhkan pengagungan kepada Allah adalah mempelajari dan mengamalkan konsekuensi dari nama dan sifat Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Kamilah Al-Kiwari bahwa ilmu tentang nama Allah dan sifat-sifatnya, pemahaman makna dan pengamalan terhadap tuntunan atau konsekuensinya, serta berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu, Asmaul Husna, akan membuahkan pengagungan kepada Allah di dalam hati. Munculnya penyucian dan kecintaan kepada Allah, harap dan takut, tawakal dan inabah kepadanya. Dengan cara inilah seorang bisa merealisasikan tauhid di dalam sanubari dan terwujudlah ketenangan jiwa tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu